Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Aku udah lama nggak muncul untuk edukasi ya. Kali ini saya akan berusaha ya bikin edukasi lagi ya. Ya edukasi tentang apa ya? Tentang pasien lah, karena kerjaan saya berhubungan dengan pasien penjaga lansia ya. Penjaga lansia itu dibilang susah ya susah, dibilang gampang juga gampang. Kalau mendapatkan pasien yang sudah nggak bisa bangun, nggak bisa berjalan, harus mapa, harus angkat-angkat. Nah, yang di situ tuh kita mental kita harus kuat ya, tenaga juga harus kuat. Jadi kita menyiapkan tenaga dan pengalaman juga harus diperlukan, pengalaman untuk mengangkat orang tua ya. Misalkan orang tua yang kita jaga pasien itu ya beratnya umpama 60 ya, dan kalian mungkin beratnya hanya di atas 50. Nah, di sini kita harus punya pengalaman gimana cara mengangkatnya. Kita tidak asal-asalan. Kalau asal-asalan, kita yang kalah tuh kita. Misalkan kita kesleo ya, urat kejepit kayak macam itu ya. Jadi kalau bukan kalah di kita, nanti bisa-bisa pasiennya jatuh. Nah, di sini kita harus belajar gimana caranya. Banyak-banyaklah belajar. Dan di samping itu juga kita tuh harus kebal ya. Kebal dari apa? Kadang ada yang sedot dahak ya. Mungkin kalian nggak bisa melihat emak itu kan emak kita merasa jijik ya karena itu dahaknya orang lain ya. Tapi kita kalau sudah itu pekerjaan kita, jadi kita tuh harus kuat, harus tahan ya. Kayak misalkan jadi dokter ya, uh, operasi bedah apa, melihat darah segala macam, kotoran. Nah, itu kita juga harus itu bisa menyesuaikan ya. Memang kayak pasien yang sudah lumpuh ya, misalkan stroke lah atau penyakit yang lain, pasti yang udah tua-tua itu ya ada sedot dahak, ada makannya yang dari pakai selang itu, dan dia nggak bisa pergi ke toilet misalkan BAB, kita pun harus ngurusnya dia. Jadi mungkin yang belum pernah ngurus merasa jijik lah atau gimana, tapi kalau itu emang kerjaan kita, kita cintai, kita udah terbiasa, itu nggak apa-apa. Emang tangan kita ini ya, tangan kita ini fungsinya banyak untuk membersihkan, untuk menjaga, untuk pokoknya segala macam ya. Jadi kita tuh harus bisa menempatkan pada tempatnya. Jadi kalau dapat pasien misalkan yang belum pernah menjaga orang sakit atau orang lumpuh segala macam, yang dijaga orang sehat, mungkin dia pasti nggak kuat ya. Kalau angkat-angkat sih menurut ini ya, menurut kekuatan masing-masing ya. Tapi kalau walaupun kuat ya, orangnya tinggi gede, kalau nggak ada pengalaman untuk mengangkat ya mungkin nggak bisa ngangkat. Saya aja pasien saya sebesar apa tahu nggak? Pasien saya ini aku baru aja pindah majikan, pasien saya beratnya 86, sedangkan berat saya aja cuma 54. Tapi kenapa saya bisa ngangkat? Nah, dari ini ya kita harus punya pengalaman ya. Nggak gampang ya. Emang dibanding orang yang kerja di apa ya, gaji kita ya emang dibilang dikit ya dikit, dibilang cukup ya cukup ya, tapi saya syukurin aja. Jadi kita cintai pekerjaan kita, emang pengalaman kita bisa kerja kita kayak gitu ya, kita terima aja. Kalau minta yang lain pekerjaan bisa, itu juga harus sesuai pengalaman kita juga. Pengalaman kita apa, kita juga yang kita andalkan itu adalah pengalaman dan minat kita sendiri ya. Kalau kita nggak minat, disuruh jaga orang yang udah lumpuh, udah nggak bisa apa-apa, mungkin kalian walaupun ringan pun juga nggak bisa. Tapi kalau kita ikhlas, kita jalani, tetap aja bisa ya. Niat itu dari situ ya, terutama itu niat dan belajar kita. Oke, sampai di sini aja ya. Saya obrolin ini tentang menjaga pasien ya yang kerja di Taiwan ya. Oke.
Oke, selamat bekerja. Ini hanya cerita ya, tapi nyata. Oke.